Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas PTEA 1, eh, kita di sini akan memaparkan hasil proyek akhir kami yang berjudul Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB untuk Sistem Penyiraman Otomatis Budidaya Buah Naga berbasis kendali IoT dengan aplikasi Blink. Saya akan share screen PowerPoint-nya. Baik, sebelum eh, menuju ke slide-slide selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda Dua Samudra, NIM 004, lalu di kelompok satu yang lainnya ada Mbak Selvi Ari Prastiwi, NIM 005, lalu ada Mbak Nur Malawidiantari, NIM 009, dan juga Mbak Francisca Putri Natali, NIM 013. Proyek akhir ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembangkit tenaga listrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Alexandria Jayawardana, MM, IPM ASEAN. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir dari sistem yang kita gunakan, yaitu di paling atas itu sendiri adalah sistem penyiraman otomatis budidaya buah naga yang berpacu pada ketiga poin latar belakang. Yang pertama ada ketergantungan terhadap energi fosil, lalu yang kedua penggunaan metode tradisional dalam budidaya buah naga. Di sini maksudnya masih menggunakan penyiraman secara manual oleh petani, lalu yang ketiga pengimplementasian teknologi IoT. Dari ketiga poin latar belakang ini dapat dirumuskan menjadi suatu rumusan masalah yang terdapat juga tiga poin yang di mana poin pertama adalah bagaimana rancangan sistem penyiraman otomatis yang efisien dan juga tepat guna untuk budidaya tanaman buah naga. Lalu yang kedua, bagaimana pemanfaatan energi angin melalui PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu sebagai sumber daya utama untuk sistem penyiramannya. Lalu yang ketiga, bagaimana integrasi teknologi Internet of Things atau IoT dengan penggunaan aplikasi Blink yang berguna untuk memantau dan mengendalikan sistem penyiraman secara real time. Ketiga pelaksanaan, mohon maaf, ketiga rumusan masalah ini menggunakan pendekatan atau model pendekatan yaitu ADDE atau Analysis, Design, Development atau pengembangan, Implementation atau implementasi dan juga Evaluation atau evaluasi. Nah, dari ketiga rumusan masalah ini juga dapat dicari solusinya untuk sistem penyiraman otomatis budidaya buah naga ini menggunakan smart farming yang berinovasikan oleh IoT dan juga PLTB serta aplikasi Android yaitu Blink. Untuk keluaran dari proyek akhir ini adalah gambaran rancangan teknis yaitu dua dimensi dan juga tiga dimensi dan juga untuk simulasinya. Yang selanjutnya ada prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan ini menggunakan pendekatan ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, yang dimana untuk analisisnya ini adalah yang pertama menganalisis kebutuhan sistem, lalu yang kedua analisis lingkungan dan juga penyusunan spesifikasi sistemnya. Lalu untuk desainnya, yang pertama ada desain mekanik, yang kedua desain digital, lalu yang ketiga ada desain dua dimensi dan juga desain tiga dimensinya. Lalu untuk development-nya atau pengembangan dari sistem ini adalah pertama konsep IoT yang mengintegrasikan seluruh komponen dan juga bagaimana keunggulan produknya. Lalu untuk pengimplementasiannya itu dilakukan menggunakan pengujian alat melalui sistem simulasi. Nah, dari keempat ini, dari analisis, desain, pengembangan, dan juga implementasi, ini saling saling berkaitan satu kesatuan yang nantinya bisa dievaluasi setiap tahapnya. Dan nantinya akan mendapatkan efisiensi dan juga performa sistem bekerja yang akan menghasilkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB untuk sistem penyiraman otomatis budidaya buah naga berbasis kendali IoT dengan aplikasi Blink.
Kemudian yang selanjutnya ada rancangan biaya keseluruhan. Di sini ada total keseluruhan pembangkit listrik tenaga bayu kita memakan biaya 11.650.000. Kemudian untuk sistem irigasi otomatis 25.900.000. Kemudian untuk sistem sensor dan IoT ada 3.735.000. Kemudian untuk biaya pemasangan dan umum ada 9.650.000. Kemudian untuk biaya totalnya kita memakan biaya total 50.935.000. Kemudian untuk jadwal kegiatan, di sini ada 11 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu ada koordinasi dan pembagian job desk. Kita melaksanakan di tanggal 23 Mei sampai 13 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Ari Prastiwi. Kemudian kita juga melakukan riset dan spesifikasi di 12 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Ari Prastiwi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu perancangan sistem dilakukan 12 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Ari Prastiwi. Kemudian kita melakukan desain gambar dua dimensi dan tiga dimensi dilakukan di tanggal 15 Juni sampai 23 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Nurmala Widiantari. Kemudian kita melakukan penyusunan proposal di tanggal 15 Juni sampai 23 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Nanda Doa Samudra. Kemudian kita juga melakukan RAP atau penyusunan jadwal dilakukan 15 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Ari Prasiwi. Kemudian kita juga melakukan simulasi sistem dilakukan pada tanggal 15 Juni sampai 21 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Francisca Putri Natali. Kemudian kita juga melakukan pengujian sistem dilakukan pada tanggal 20 Juni sampai 22 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Francisca Putri Natali. Kemudian kita membuat PPT presentasi. Pembuatannya dilakukan pada tanggal 20 Juni sampai 22 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Hari Prastiwi. Kemudian kita melakukan rekaman video dan dokumentasi dilakukan tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Selvi Ari Prastiwi. Kemudian kita juga melakukan review dan finalisasi laporan. Untuk tanggalnya kita melakukan di tanggal 23 Juni sampai 24 Juni 2025 untuk penanggung jawabnya Nanda Doa Samudra. Kemudian yang selanjutnya ada desain smart farming. Desain ini dirancang untuk menyiram tanaman buah naga secara otomatis berdasarkan tingkat kelembapan tanah yang terdeteksi oleh sensor. Kita menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengirimkan data secara real time ke microcontroller SP8266 yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian sistem ini memanfaatkan energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB untuk menyuplai daya ke seluruh rangkaian, termasuk pompa air dan perangkat IoT tersebut. Kemudian penyiraman hanya dilakukan jika kelembapan tanah di bawah ambang batas, sehingga penghematan air dan energi serta pengguna juga dapat memantau dan mengontrol sistem tersebut melalui aplikasi Blink di smartphone secara jarak jauh. Lanjut, untuk kemudian ada desain farming yang berupa desain sederhana tiga dimensi. Untuk itu saya izin share screen. Nah, untuk desain sendiri, di sini kita menggunakan kincir angin. Nah, kincir angin di sini kita juga memasang berupa box panel yang dimana nanti di dalam box panel ini akan dirancang sistem IoT-nya yang untuk menggerakkan dari sistem penyiraman itu sendiri. Nah, untuk airnya kita di sini menggunakan bak penampungan air untuk suplai airnya. Kemudian di sini ada kincir angin yang berupa pembangkit itu sendiri. Nah, untuk penyiramannya nanti kita di sini akan memasang pipa berupa pipa utama dan juga pipa cadangan yang akan disalurkan
sejauh 1 hektar dari kebun itu sendiri. Itu untuk tiga dimensinya. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibahas di desain 2 dimensinya. Nah, untuk desain smart farming dari 2 dimensinya, di sini kami menggunakan aplikasi AutoCAD, dan untuk lebih jelasnya akan saya share screen melalui AutoCAD-nya langsung. Nah, untuk penjelasan dari desain 2 dimensi menggunakan AutoCAD ini, untuk yang pertama, pada pembangkit listrik tenaga Bayu sendiri, kita menggunakan kincir angin setinggi 40 meter atau setara dengan mercusuar karena penempatannya yang dekat dengan daerah pantai. Kemudian untuk box panelnya dipasang setinggi 3 meter dari permukaan tanah pada pada tiang penyangga dari baling-balingnya. Kemudian dari box panel ini sendiri akan dihubungkan ke sistem IoT yang terhubung pada kebunan buah naga itu sendiri. Untuk yang pertama di sini pada panelnya, untuk lebih jelasnya dalamnya ada charge controller, kemudian ada ESP dan juga ada inverter. Nah, untuk ESP yang pertama di sini dihubungkan di tiap tiga pertama dari tiap 2000 meter sensor kelembapan di buah naga itu. Jadi setiap 2000 meter kita memasang berupa sensor kelembapan yang akan dihubungkan pada ESP dari Bell. Kemudian untuk tiga terakhir sensor kelembapan tersebut dihubungkan dengan tiap satu ESP-nya atau Node MCU ESP 826. Nah, kemudian untuk baling-baling itu sendiri di sini dijelaskan bahwa dari turbinnya, ketika baling-baling ini berputar, maka dia akan menggerakkan turbin di dalam di sini. Kemudian untuk setelah turbinnya berputar, maka dia akan menggerakkan motor listrik, di mana listriknya akan disalurkan melalui tiang ini yang akan dihubungkan pada panelnya. Nah, untuk airnya sendiri kita menggunakan bak penampungan yang di mana nanti dari bak itu sih akan terhubung dengan menggunakan pipa utama yang akan menyalurkan air sepanjang 1 hektar dari bak penampungan hingga perkebunan buah naga sendiri. Kemudian di bawah pipa utama kita juga menggunakan pipa cadangan yang di sini juga dipasang kontrol valve guna untuk menghidupkan atau mematikan dari pipa cadangan tersebut. Mungkin itu penjelasan dari desain 2 dimensi. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, pada konsep elektronik, eh, angin, kincir, lalu ke turbin, lalu ke energi yang disimpan pada baterai, kemudian energi disalurkan ke IoT yang di mana IoT-nya bisa dipantau melalui aplikasi Blink. Selanjutnya untuk hasil simulasi, izin share screen. Jadi program ini adalah program yang bisa mengontrol penyiraman buah naga otomatis ataupun manual memakai sensor kelembapan tanah, sensor suhu, dan kelembapan udara KT22 dan dikontrol lewat aplikasi Blink.
Saat tanah setengah basah dari suhu 30% sampai 70%, itu tuh akan pompa akan nyala atau relay akan on. Lalu LED akan menyala. Saat tanah sangat basah, lebih besar dari 70% ataupun sangat kering kurang dari 30%, misalnya kita geser sensor tanah jadi terlalu basah ke 80 atau sangat kering kurang dari 30%, alat akan mematikan pompa, relay off, LED hijau ataupun mati. Servo kembali ke 0 derajat. LCD berubah menjadi 80% off atau sale 25% off. Ini artinya alat akan menghindari penyiraman karena sudah cukup basah ataupun sangat kering. Seperti itu. Baik, itu em, merupakan hasil presentasi atau pemaparan hasil proyek akhir dari kami kelompok satu. Kurang lebihnya kami dari kelompok satu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah berbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.